Yo, halo, balik lagi bersama gua Lukman dan satu lagi ada kawan gua. Namanya siapa, Bang? Bang Aldi, di, di. Yoi. Kita berdua lagi di mana nih? Di rumah masing-masing. Monyet. Opening. Oh, kita lagi di podcast apa aja. Ada apa? Oh, apa aja. Ulululululululu. Puluh, 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 puluh. Aduh, aduh. Tak terasa sudah Sorry, berapa kali rekaman kita. Kenapa tuh? sorry sebelumnya. Ini kalau ngomongnya agak-agak santuy ya. Kita nggak lagi nyantui. Maksud dalam artian ngapa-ngapain kagak. Kan udah malam anjing. Ini jam 2 pagi kita record ya teman-teman, jadi Yoi. ngomongnya agak pelan-pelan aja biar nggak terlalu berisik gitu kan, kasihan orang tidur. Betul. Apalagi juga Mm, kita karena keterbatasan biaya belum punya studio sendiri ya guys ya. Tapi kalau udah punya studio sendiri, bener dah. Gua bener-bener teriak-teriak dah, sumpah anjir. Tapi nanti mm, mm. ketika kita Nanti, punya studio sendiri. yoi, betul sekali Lukman. Oke, di podcast tengah malam ini, oh bukan ganti nama ya gitu ya? Wah, anjir bahasnya apa nih, kita langsung bahas Kliwonan aja. Nggak, di podcast kali ini ya, kita mau bahas apa nih man? Nah, kali ini kita bakal bahas fenomena yang sempat viral beberapa waktu lalu itu yang eh, ada anak kecil pulang dari masjid tuh nangis-nangis gitu kayak kejer karena katanya ya diomelin lah pada saat di masjid gitu. Entah Oke. karena main di masjid apa segala macam seperti itu. Menarik ini, menarik karena ini banyak apa ya, banyak tragedi atau terjadi ya fenomena ini di kota-kota besar dan kota-kota kecil, Hmm. di kabupaten apa pelosok. Kan bisa dibilang simpel aja ya kayak ini menarik karena ini terjadi di mana-mana ya, gak peduli lu Iya, besar atau kota beda. Ini terjadi karena ini terjadi di kota-kota besar, kota-kota kecil, di pelosok, di kota ya anjing, detail bet detail lu. biar panjang man, biar Iya aman. tuh. Aduh, jadi tuh ya gue juga sering melihat sih kalau tadi disinggung ya masalah bocil itu tadi. Gue kalau ke masjid ya sholat misalkan ya Jumat lah itu kan lebih sering kita dengarkan bocil-bocil teriak tuh. Apalagi di belakangnya itu bawa bapak yang emang mukanya tuh emang udah siap buat gampol gitu kasarnya pak. Jadi dia emang kayaknya selalu muncul, maksudnya bawa bapak seperti ini. Ya memang sih takutnya bukan takutnya tapi bapak-bapak ini nih buat menjaga kehusyukan dalam sholat. Makanya bocil-bocil tuh kan suka lari-lari ketika sholat. Apalagi Bercanda-bercanda, Jumat. Lari lah amunnya bercanda, dipanjangin, banting pintu. banting Uh, bedung, ya oh kan? iya, beduk banting mah kegelindes anjing. Oh, iya. Beduk, geduk lu gede, bayang gede anjing. Lu Ah banting, bosen wah, nih. dar Gua gitu. tuh sebenarnya males sholat nih. Wah tapi orang tua gue maksa ngapain ya? Ah beduk ini gue gulingin kali ya. Ada yang ketimpa ya, pulang nangis. Kamu dimarahin? Enggak, kelindes beduk. Kan gak lucu anjing. Bercandanya di dalam beduk. Main rumah-rumahan dia. Ya Kotak jadi amal dijadiin skateboard. enggak, lu kacau tuh, terlalu kacau. Tapi dulu gue waktu SD ngalamin pak, kakak kelas gue tapi ya. Jadi gue lihat Iya. lagi, namanya juga gue sama, gue juga ngalamin kan. Kan kotak amal yang kalau misal masjid-masjid gede tuh biasanya kan ada kotak amal berjalannya pak yang kayak pakai roda gitu tuh 4 biji kan di setiap Hmm, sudut itu. Nah ini sama bocah-bocah sialan ini dipakai jadi skateboard anjing. memang aneh-aneh aja nih. Kalau bocil di masjid gua mah buset, itu kan ada pintu yang sliding gitu kan. Slide gitu. Hmm. Set. Itu dibuat.
apa ya, buat ngesekat doang gitu kan. Ada ruangan ber-AC sama yang enggak gitu kan. Mhm. Nah, bocil ini tuh mondar-mandir mulu, buka tutup buka tutup. Bukanya bukanya nggak nyelot, tutupnya apalagi dar anjing kenceng banget. Itu bawa bapak. Pernah tuh sekali gue lagi sholat bawa bapak samping gue. Bocil teriak-teriak, ah kejar-kejaran gitu kan. Terus nutup pintu kenceng dar. Itu sejadah yang tadi ya udah dia gelar diambil, digebuk anjing. Diem nggak, diem nggak, diem nggak, diem nggak. Oh iya iya iya, sholat yang benar, sholat yang benar. Padahal tuh lagi kondisi udah mau ruku pak. Mhm. Cuman bawa bapak ini kayak nggak tahan gitu, tensinya tinggi banget gitu. Emang, emang bikin kaget sih itu bocil, sumpah itu bikin kaget banget. Ya tapi mau gimana kan, kita ya maksudnya namanya bocil ya kita pasti harus maklumin juga dong. Betul. Kan nggak bisa juga kita langsung apa ya nyuruh dia tuh tertib. Karena ya namanya anak kecil suruh sholat di rumah dah gitu. Kayak gue punya ponakan, gue sholat bareng sama dia nih. Dia malah lompat-lompat sana sini bukan yang ngikutin gue gitu kan. Bukan Mhm. jadi makmum gue malah lari-larian. Nah di rumah aja begitu gimana lagi di masjid yang luas, yang adem gitu kan. Apalagi bareng teman-teman. Benar. Wah itu mah nggak bisa didiemin. Ya memang karena kalau diperhatiin juga maksudnya orang-orang tua tuh kan ngomel dalam artian kayak, "Lu mikir lah anjing, orang mau sholat butuh kehusyuan apa segala macam." Ya sebetulnya dari awalnya aja udah salah, dalam artian bukan masalah ngomelnya ya, tapi dari awal dia nyuruh mikir bocil nih, yang bahasa Mm-mm. kasarnya, ya Allah bocil lu suruh mikir, ya Allah, bocil tuh kasarnya nggak punya otak anjing. Iya kan namanya masih Maksudnya mau cari tahu, masih mau iya, have fun gitu dan kan. tindakan dia kalau buat kita yang udah mulai berakal, dalam artian kan kita udah mulai menggunakan akal kita sebelum melakukan sesuatu kita mikir, kalau gini gue konsekuensi gimana ya, segala macam. Tapi bocil kan nggak melakukan itu gitu loh, jadi kayak lu berharap bocil untuk bisa ngertiin lu tuh ya gimana anjir gitu loh. Iya, mas apa ya? eh, s- Mungkin cara pandangnya aja sih dari orang Mhm. tua. Maksudnya bawa bapak yang di situ ya, ya memang ya kita jadi pro kontra jadinya kan. Kalau Mhm. kita ngundang bawa bapak satu aja, ibaratnya marbot masjid lah. Mhm. Kita undang nih, atau nggak bawa bapak yang sebelah gue yang marah-marah itu di podcast ini. Wah udah pak, debat capres anjing, Nggak nggak apa-apa Pak, selesai. kalau misal memang besok-besok kita mau undang, undang dah, gue sayur, gue nyayur sini dah. Karena gue termasuk yang pro garis keras sih untuk hal seperti ini, bener pro garis keras nih gue. Nggak terima gue dengan Mm-mm. alasan apapun, nggak terima gue sayur lu. Ntar dibalikin gini kan. Ya kan kalian masih muda, kalian belum tahu, belum mengerti jadi kita. Pasti kan begitu. Nggak juga Perbandingan itu masih anjing, ada. Nah, nggak ya, iya kita kan nama. perkara ibadah ini, nggak ada istilah Iya, tua muda dong. Kan iya maksudnya sama-sama kan. goals yang mau di ibaratnya gini, bapak-bapak itu merasa, maksudnya kenapa dia marah, salah satunya adalah karena dengan lu berisik, gue tuh nggak bisa dapat ketenangan nih, gue nggak bisa dapat kehusuan untuk sholat. Nah, Mm-mm. dengan dasar-dasar yang gue pahami bahwa ya lu sholat mah sholat aja gitu loh. Jadi maksudnya semua permasalahan yang dijelaskan apa atau yang dirasakan yang kemudian akhirnya menimbulkan kemarahan ini terhadap bocil itu sebenarnya semua tuh ada jawabannya gitu loh. Nah, gue bisa bilang gue pro garis keras karena gue tuh udah paham dasar-dasarnya nih bahwa nggak ada satupun dalil yang memang mengharuskan kita tuh dalam artian ngomelin ya, dalam artian berbuat marah ini nggak ada. Hmm, Kayak gimana gitu. tuh man? Jadi balik lagi gitu kan kayak dari temanya aja kan emang boleh mesti dipakai bukan apa bocil, sorry, emang boleh mesti bukan buat sholat, sebetulnya jawabannya boleh, dalam artian ada beberapa hal tertentu yang memang diperbolehkan, bahkan untuk aktivitas kita pun ya sebagian besar kita bisa pakai itu untuk di apa kita lakukan di masjid, contoh daripada nongkrong di warkop apa segala macam gak jelas di pinggir jalan lah di pos ronda segala macam, lebih baik nongkrong di masjid. Itu satu. Enggak, itu Hmm. dan itu nggak berlaku nggak cuma untuk bapak-bapak atau anak muda doang, itu bener-bener semua gitu. Ya kita ngumpul ngumpul,
Ya walaupun lu di masjid itu maksudnya bukan di jam sholat ya, misalkan kayak nih setelah isya gitu lu mau ngumpul nih, bosen nih malam minggu daripada nggak jelas nongkrong aja di masjid jam 10 malam, nggak masalah anjir, boleh-boleh aja, nggak ada larangannya gitu kan. Atau Mhm, apalagi kayak misal bocil nih, bocil misal main di masjid ya, balik yang tadi kita permasalahin, bocil nih, bocil main di mhm. masjid nih berisik apa segala macem, ya sebetulnya jawaban simpelnya biarin aja gitu loh, karena dengan diomelin atau bahkan semakin keras lu ngomelin dia, itu khawatir menjadikan si anak-anak ini itu jadi takut buat ke masjid lagi atau bahkan dia bisa jadi benci sama masjid nih. Iya Nah, benar. ini kan jadi perkaranya panjang gitu kan Pak, kalau misalnya sampai nih bocil, "Ah anjing, aku ke masjid dimarahin sama bapak-bapak itu nggak mau ke masjid lagi, besok-besok mah aku mau nyembah aspal aja," kan repot anjir. Dosa jariah loh itu. Ya Anjing. makanya gue bilang kalaupun memang semisal, "Oh ya tapi kan itu mengganggu," ya kalau kayak gitu mah harus diomelin lah, itu mengganggu kehusyuan apa segala macam. Balik lagi jawabannya adalah bukan dengan diomelin, memang harus ditertipin. Namanya nertipin bocil, itu tuh memang bukan perkara gampang anjir. Kita bener-bener harus jadi kayak Google Maps anjir. Berat memang, Google Maps mah enak robot ya, nyasar tinggal ngarahin muter balik dia kan. Mhm. Tapi emang bener-bener harus ekstra sabar aja, harus terus ngingetin dia kalaupun emang dia kelewatan ya kita harus ingetin dia buat muter balik gitu loh, jangan diomelin. Kan nggak pernah tuh Google Maps kalau kata Habib Jafar nih, gue ngutip dari omongannya Habib Jafar. Google Maps tuh kan nggak pernah ketika lu yang harusnya sekarang lu belok kanan tapi lu malah terus, Google Maps tuh kan nggak pernah negur lu kayak, "Goblok Anda kafir, bego emang udah dibilang ke kanan ngapain lurus," kan nggak pernah anjir. Tapi kan Google Maps ngarahin dengan santai kayak, "Setelah 200 meter, putar balik." Jadi ya memang harus seperti itu gitu loh, dan memang balik lagi itu butuh proses yang panjang memang buat tertipin bocil. Tapi selebihnya Iya. walaupun memang mau dipakai buat main ya boleh aja, bocil-bocil tuh pada main petak umpet lah larian di dalam masjid, ya nggak masalah gitu loh. Oh ya kan takut kotor apa segala macam, ajarin taharoh anjir, namanya bersuci atau membersihkan diri gitu kan, cuci kaki dulu kayak sebelum masuk ke masjid ya memang balik lagi harus diajarin kan. Mhm. Bahkan dalam satu riwayat itu pernah Rasul itu datang ke masjid untuk sholat gitu kan, ngimami sholat. Bawa 2 cucunya Hasan dan Hussein gitu. Nah begitu Rasul mau sholat itu cucu apa, Hasan dan Hussein ini ditaruh, terus Rasul sholat. Nah di sujud terakhirnya itu, sahabat tuh bingung gitu, "Kok ini lama nih ya Rasul kok nggak bangun-bangun gitu, sujud terus aja." Nah salah satu sahabat tuh ada yang nengok gitu kan untuk ngeliat keadaan Rasul gitu. Ternyata penyebab Rasul bangunnya lama dari sujudnya itu, gara-gara, cucunya tuh lagi asik naik di pundaknya Rasul gitu. Iya. Diomelin nggak kagak anjir. Lu bayangin, segitu dinaikin ke pundak anjing. Mhm. Makanya gue bilang kayak, ya lu mau biar biar kita mau ngundang anjir, jangankan satu bawa bapak anjir, bawa bapak dari Sabang sampai Merauke sini dah. Penuh amat nama Discord. Hmm, bener Pak, ayo deh kita debat kayak gini, ayo gitu loh maksudnya. Ya kita bisa belajar juga kan udah mulai ada nih masjid, apa ya waktu itu gue sempat nemu tuh masjid pemuda atau apa gitu. Ada driver Grab lagi apa, driver ojol lah gitu. Lagi nunggu orderan, nongkrong, dia sholat mah enggak anjir, cuma numpang nunggu doang di masjid, boleh anjir, disuguhin kopi apa segala macem kayak gitu-gitu. Jadi fungsinya adalah ya menghidupkan masjid gitu loh, bahwa masjid itu nggak cuma sekedar tempat ibadah loh. Ya, jadi sebenarnya tuh di wawasan sih, Man. Kurangnya sosialisasi gitu kan dan pemahaman kegunaan masjid itu sebenarnya apa aja sih gitu kan. Ya walaupun memang sebagian besar pasti ya orang tua kita atau bapak-bapak ya dalam artian pada paham, tapi kan sebagian kecilnya ada juga yang kurang karena ya itu tadi karena temperamen dia atau apa gitu kan dan merasa wah risih ah begini gini gini mengganggu gitu. Pernah terjadi gak usah jauh-jauh lah depan rumah gua kan ada masjidnya seberang kan Hmm. itu tuh tadarusan suaranya kenceng sempat ditegur kalau nggak salah sama RT sananya bukan RT Hmm. gua
kayak jangan terlalu kenceng dong, kan sore, orang ada yang lagi istirahat gitu, ada yang lagi sakit atau apa gitu kan. Jadi kecilin aja ininya, toanya. Ya sebenarnya ya nggak masalah sih kayak gitu kan. Mmm, Cuman ya apa ya, jadi kayak kayak sama lu nggak pakai toa anjing, lama-lama kayak hilang 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 gitu suara itu. Kan jadi keislamannya tuh kurang gitu, anjay. Mantap juga gua ngomong deh, malam-malam 2:30 subuh. Jadi tapi bagi kalau gua konteks kayak gitu sebenarnya memang wajar aja sih, Pak, maksudnya, apa namanya, ada kalanya kita boleh gitu kan mungkin buat menggunakan toa masjid itu dengan kencang misalkan kayak entah takbiran atau apa gitu. Tapi kalau mhm, semisal ada satu kondisi di mana misal ada warga sakit gitu kan, jadi kayak butuh buat, "Tolong deh dikecilin dulu nih," gitu. Ya menurut gua harusnya ya, seharusnya mungkin ya diikutin gitu, kayak ya udah kecilin aja dulu, bisa pakai, kayak kisah ceritanya, anjir bos jalan tol kisah aing lupa deh, aduh, Yusuf Hamka. Nah, akhirnya kan dikecilin gitu untuk sementara ya, dalam artian cuman pakai speaker dalam aja. Ya, tapi kalau kemudian malah jadi dihilangin sih menurut menurut gue itu nggak tepat ya gitu, kayak, "Ah, anjir ngapain gong ini lagi anjir, orang gue udah ditegur, udah lah nggak usah." Nah, itu menurut gue salah sih. iya. Ya jadi bagi gua jadi kayak, ah, ada apa sih sebenarnya? Anjay. Jadi Anjir. jadi begini gue, mentang-mentang belum tahajud. Anjir. Kayak jadi balik lagi, ya memang kegunaannya di masjid itu banyak gitu kan. Ada kayak mau melakukan suatu musyawarah gitu kan, itu kan Mmm, enak juga gitu di masjid, biar apa ya, suasana tuh adem gitu kan. Kalau di luar kan panas, matahari langsung. Jadi bawaannya bener. panas. Kalau di masjid kan adem. Bahkan memang bener, Pak, maksudnya bahkan pada saat zaman Rasul dulu itu masjid nggak cuma balik lagi, masjid itu memang bener-bener nggak cuman buat sholat aja, tapi juga bahkan untuk latihan perang atau misalkan, apa namanya ya, zaman-zaman perang Rasul dulu itu, salah satu ya strategi juga ya disusunnya di masjid juga gitu loh. Mhm. Jadi memang masjid itu nggak cuma sekedar untuk sholat doang, tapi banyak fungsinya gitu ya. Memang balik lagi tujuannya adalah untuk menghidupkan masjid kan, dan untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap masjid juga gitu. Ini kan kayak Iya, sekarang miris ya, kalau dilihat-lihat gitu Pak, kayak, ya kita review kita review sedikit dari kejadian beberapa tahun lalu pada saat Covid. Masjid ditutup kan heboh tuh ya. "Wah, iya, apaan ditutup apa segala macam, orang ini tempat ibadah, ini suci, segala macam, bla 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 bla." Gue sih nggak terlalu mempermasalahkan itu ya gitu, kayak, udah silahkan aja lu punya pendapat lu sendiri terhadap, ini kan. Tapi yang jadi iya, masalah, nggak ada bedanya anjir. Sebelum pada saat dilarang dan setelah diperbolehkan, masjid tetap ya sama gitu-gitu juga, hampir sama kayak bulan puasa. Hari pertama doang Kak rame, sini-sini sepi. Ya jadi kayak buat apa lu komplain gitu loh maksud gua. Kalau pada mhm. akhirnya lu cuman sekedar sok-sokan aja gitu untuk, "Wah, gua harus terlihat seperti mencintai masjid nih." Iya, karena ada situasi yang Mhm, memang nggak bisa juga gitu. Ya ada maksudnya ada pengecualiannya lah. Ya kayak kayak wabah kayak gitu ya wajar lah kalau mhm, kita dirumahkan gitu kan. Karena bukan gimana ya, bukan kita menganggap masjid itu ya kayak tadi dibilang suci gitu, apa nggak suci gini, apa mhm. gitulah. Nah, kan itu apa ya menjaga kesehatan tuh. Benar, Kita nggak ada yang tahu. bener bener, bahkan kalau boleh gua tambahin dulu tuh salah satu yang gua pernah dapat penjelasan dari, guru gua gitu ya, salah satu penyebab timbulnya azan yang solu fi buyutikum itu atau sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing itu memang awalnya pada saat zaman dulu
Lu bayangin nih, Jazirah Arab itu kan daerah yang bisa dibilang hampir sebagian besar itu, bukan sebagian besar, emang wilayahnya gurun kan dia. Hujan Mhm. gede nih Pak. Kebayang nggak lu kalau misalkan memang harus banget sholat nih ke masjid? Seberapa bahayanya itu? Di Iya. gubeng tiba-tiba hujan. Makanya timbullah, maksudnya muncullah itu kan kerjakan sholat yang di rumah masing-masing gitu loh, sholat di rumah masing-masing. Jadi kewajiban sholat untuk apa, maksudnya kewajiban untuk ke masjid gitu-gitunya ya untuk pada saat itu ya gugur, dalam artian ya Islam tuh nggak bahasa kasarnya, sorry maaf banget, maksudnya sorry tuh saya kayak Islam tuh nggak segila itu loh buat kayak udah ibadah aja, nyawa mau urusan belakang, nggak gitu juga gitu loh. Islam, bahkan Islam itu sendiri masih mentingin nyawa kita juga gitu. Mhm. Apalagi kan pada waktu itu dengan awal-awal COVID yang bener kita masih buta Pak. Syukur anjir sekarang udah ada banyak vaksin kan, AstraZeneca apa segala macam udah ditemuin cara penanganannya kayak gitu-gitu. Jadi udah rada ya kita udah sedikit bisa tenang, bahkan pemerintah pun menganggap itu kayak flu biasa sekarang. Tapi kan kalau kita balik lagi, gue bilang kalau kita mau review lagi ke kejadian dulu itu kan bener-bener chaos banget kan, orang bener takut. Benar. Jadi nggak inilah ya, nggak mewajibkan, tapi Betul. fleksibel justru, gitu Hmm. loh. Ya, intinya sih dari tadi yang mereview bocil itu ya, kasus bocil itu ya sangat disayangkan aja sih Bener. bapak-bapaknya karena dia ini kali ya, mungkin ada masalah kali di rumah kali ya, gitu. Jadi Udah pada sering sholat, dikasih Pak. mm-mm. Pada saat sholat dia mau mencari ibaratnya ketenangan gitu kan. Terus Dapat bocil kerusuhan. nggak, oh, oh, pak 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 pak. Lah, amin. Dipanjangin Nah, aja lagi. iya itu dulu tuh, aduh, gue juga pernah gitu. Temen gue pada saat amin tuh kenceng banget kan ya. Tapi ada suara duanya kan, jingan ya. Itu gue kan males ya gue. itu itu kocak sih. Dulu, sekarang tuh kalau udah ada bocil kayak gitu kayak ya udahlah biarkan. Jadi paduan suara. Ada aja gitu. Emang di umur yang sekarang ya, nggak berasa tua juga sih gue. Tapi apa ya, kalau ngeliat bocil-bocil itu ya dia lebih, ya bener lebih nerima aja lah. Bukan guanya di kondisinya itu lebih tahu atau gimana enggak, tapi kayak lebih nerima aja karena gue juga dulu begitu gitu kan. Kayak gue nikmatin aja kali. Oh ternyata gue dulu kayak gini si goblok ini atau seru-seru ini dulu ya gitu. Hmm. Ya tapi kalau Ada misalnya kita terima aja sih sebenarnya nggak boleh juga anjing. Cuma karena oh ya iya, gue dulu gini, tapi ya makanya balik lagi yang tadi gue bilang, sosialisasi itu sebetulnya perlu. mm-mm, Maksudnya anak-anak ini benar. memang harus ditertibkan karena biar gimana pun kan nggak bisa tiba-tiba dia nanti ya udahlah tegur aja dulu biar nanti juga dia paham kalau udah gede. Syukur kalau dia pas udah gedenya paham aja. Kalau pas dia udah Mm, gede kepalang benci sama masjid gara-gara kejadian lu tegur, lu mau lu nanggung mm, dosa kan kasarnya gitu. iya, Jadi iya maka itu benar. dia ya. Ya memang sama halnya kayak ngurus anak lah gitu ya. Pasti ada lah tingkah lakunya yang nyeleneh apa segala macam ya. Dari ya mau gimana lagi gitu. Makanya kan gue menerima karena kondisi gue dulu begitu ya. Gue mendingan bapak-bapak aja lah yang negor gitu kan. Ada Hmm. dulu, waktu gue sholat Jumat ada bulan lalu ya. Ini beda masjid man. Masjid yang di belakang ada Hmm. Alidayah namanya kan. Terus udah gitu, bocilnya pada saat sholat, dia kan di depan ya. Lu tahu dong, lari-lari itu gak lu? Nginjek-nginjek, nginjek-injek, nginjek-injek. Gue gue bukannya gimana, bukannya gak khusyuk ya. Tapi kan ya namanya bocil lari-lari terus tiba-tiba nabuk nabuk paha lu lagi Hmm. sholat. Kan gue jadi kayak, gue cuman gitu doang tuh. Udah pecah pikiran gue. Tapi ya udahlah, gue coba apa menetralisirkan aja lah biar kagak kagak ke distract banget. Terus lucunya setelah sholat
Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu bocil diliatin aja sama bapak-bapak yang diinjek jaketnya. Langsung ditarik aja. Sini kamu, sini, sini. Gak boleh kayak gitu, gak boleh gini. Diem bocilnya tuh pelangap pelongo. Kagak jawab iya, kagak jawab enggak. Cabut aja langsung gitu. Kocak banget ya. Ada aja. Pokoknya bocil depan itu lebih lebih apa ya, agresif anjing dibanding bocil belakang. Kalau bocil belakang dia ya apa ya, bercanda-bercanda lari-lari terus tiba-tiba sholat gitu kan. Pas satu lahir lari gitu Pak. Kalau bocil depan, oh udah kalau udah garis depan tuh ribet. Bener. Kasihan Soalnya gue. biasanya yang di bocil-bocil dibawa ke depan itu bocil emang bener-bener masih kecil parah, Pak. Kayak Iya. anjir umur berapa berapa tahun kali ya. Itu bener-bener gak usah lu harapin dah yang namanya buat mikir apa lu, jangan dah. Dia bener-bener belum Mm, belum ngerti fungsi otak anjir dia. Satu tambah satunya dia mikirnya masih nggak tahu apaan tuh gitu. mm. Cuman menurut gue tuh godaan paling besar tuh ya itu karena bukan karena rusuhnya Pak ya. Karena balik lagi bocil depan itu bocil paling memang rusuh kan. Nah, mereka nih masih kecil Pak ya. Kan lucu ya. Jalan lu bayangin orang lagi sholat tuh kan maksudnya Aduh. memang ya setiap mazhab memang punya aturannya tersendiri ya. Ada juga yang sholatnya kan berpandangannya lurus, ada yang memang dia ke arah sajadah atau ke tempat sujudnya gitu kan. Nah, gue salah satu yang memang pada saat sholat itu fokusnya ke tempat sujud kan. Lagi asik nih Mm. Pak, berusaha buat lagi dapet, wah gue dapet husunya gue nih. Husu, ya kan. Tiba-tiba dia datang sambil nengokin ke gue gitu kayak, aduh anjir gue kalau lagi nggak sholat gue culik lu. Wah bener, masalahnya lucu Pak, cuman kan kayak masa iya lagi imam lagi baca gitu kan, alhamdulillahirobbilalamin itu utuk gemus kan nggak mungkin Pak. Iya. Aduh. Ada aja. Ini kenapa kenapa jadi cerita bocil sih? Ini tentang masjidnya ini. Tapi memang itu kan Pak bisa dibilang salah satu keluhan yang paling umum banget, bukan umum sorry, paling sering banget terjadi. Bahkan kan ini benar-benar mandang tempat loh, maksudnya ini nggak cuma di kota besar, bahkan nggak cuma di kota kecil, benar-benar semuanya tuh rata terjadi. Benar benar benar. Jadi intinya inti dari podcast ini man adalah wawasan. Betul. Jadi Wawasan. inti dari podcast ini salah satunya ya, selain daripada wawasan juga adalah kayak kalau kalian udah denger ini, sebisa mungkin ke depannya tuh kalau memang ada bocil-bocil berisik di masjid ya jangan dimarahin, negor boleh, tapi ya maksudnya jangan istilahnya gimana ya, bener-bener lu harus sehalus mungkin gitu loh. Pendekatan untuk negornya tuh nggak bisa besok-besok jangan gitu lagi, jangan gitu. Lu bener-bener nggak bisa anjir. Lu harus belajar dari guru TK anjir buat negor bocil sehalus mungkin. Dan yang poin keduanya itu udah inti dari podcast ini adalah bahwa ternyata masjid itu nggak cuma untuk sholat loh ternyata gitu. Ternyata dia fungsinya Benar banyak gitu. Kayak gitu. benar. Jadi ya cukup cukup sangat cukup cukup di podcast jam 3 pagi ini. Udah menjelang jam 3 Oh, pagi ini. Karena udah terlalu pagi. Jadi bingung. Bingung dalam arti apalagi ya? Udah cukup udah padat banget ini. Dan betul. Oh, dulu udah mau apa? jam 3 apa ya? Kalau saya udah mau jam 3 pagi. Mm. Di gue masih baru mau jam 3 sore. Oh ya, jadi for your information ya teman-teman, Lukman ini lagi ada di mana? Di LA. Zimbabwe. Aku Oh lagi di di LA. Mami lagi di Jerman, papi di Jepang. Aku di LA di panti asuhan. Dibuang, anjing dibuang. Aduh, gak bisa ketawa kenceng gua bajingan, jingan. Aduh, Gue gak jadi tau ini gitu suara tuh. bocor apa kagak digedor gue. Gak sih gak bocor kayaknya. Bodoh lah. Emang jingan emang ini anak ini. Oke, paling segitu aja teman-teman podcastnya. Thank you banget ya udah dengerin podcast apa aja. Karena keabsurdan kita itulah salah satu momen dan juga jadi ikonnya kita. Betul.
Dan ini juga sekaligus sebetulnya nambahin dikit lagi, Mhm. bukan bagian isinya, sebenarnya bagian closing juga kayak kadang kan Mmm. cewek suka bertanya-tanya, Pak, ya, laki-laki tuh Mhm. malam-malam tuh bahas apa sih? Ini random anjir tiba-tiba kepikiran, "Lu lihat nggak lu no, bocil main di masjid diomelin aja." "Iya, bahas podcast kali." "Ayo ayo ayo." Nah Jadi iya ini. pembahasan, masjid emang boleh bukan cuma buat sholat. Itu. Jadi ini masih salah satu dari banyaknya hal laki-laki kalau tengah malam ngobrolin apa, ini masih salah satu. Belum ngomongin konspirasi bumi. Belum entar kayak besok-besok kalau kita podcast tengah malam juga bakal bahas ini anjir. Kita mungkin bakal mengkaji, video Ustadz ini, Dokter Zakir Naik ini. Waduh, makin berat. Makin malam makin berat kita, men. Kacau. Iya. Oke, teman-teman, sekali lagi thank you banget yang udah dengerin podcast kita. Jangan bosan-bosan karena ya justru kalau kalian bosan, kalian harus dengerin ini. Betul. Karena ini bisa menghibur kalian dan juga bisa membuat Anda tidur. Dan menambah wawasan walaupun cuma secuil. Iya. Oke, closing man. Ada kata-kata sebelum selesai? Oh iya ada nih, sholatlah kalian sebelum kalian dipocongin. Gas. Dar, langsung. Next podcast kita bahas tentang Nggak usah di-spill, biar tiba-tiba upload aja, "Apa nih bahas apa nih bahas apa nih?" iya, Tenang biar aja kita misterius masih aja ya. punya banyak stok tema-tema podcast yang emang masih belum keluar, yang kita nggak bisa sebutin ya, karena ini nanti jadi surprise ya. Jadi ini cuman ibaratnya dari banyaknya tema, set temanya doang, tapi intinya tuh nanti lebih berbobot itu ada. Betul. Oke teman-teman, thank you. Selamat malam dan selamat istirahat karena ini jam 3 pagi. Dung 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 dung. Bye bye. Bye-bye.